Memperkenalkan karakter utama, Yeon Si-eun yang diperankan oleh Park Ji-hoon, seorang siswa teladan yang selalu berada di peringkat teratas di sekolahnya. Meskipun tampak lemah secara fisik dan cenderung pendiam, Si-eun memiliki kecerdasan luar biasa dan keteguhan hati yang kuat. Konflik dimulai ketika Jeon Yongbin, seorang siswa pembuat onar, merasa terganggu dengan sikap dingin dan acuh tak acuh Si-eun terhadap lingkungan sekitarnya. Yongbin kemudian mulai mengganggu dan membuli Si-eun, yang pada awalnya mencoba mengabaikan perlakuan tersebut. Lalu, sekolah tersebut kedatangan siswa baru, yaitu bernama Oh Beom-seok, siswa baru yang pendiam dan memiliki masa lalu yang kelam. Oh Beom-seok menjadi sasaran baru untuk dibuli oleh Yongbin. Suatu ketika Oh Beom-seok disuruh oleh Yongbin untuk menempelkan benda seperti plester yang mengandung nikotin ke tubuh Si-eun. Lalu Beom-seok mengikuti suruhan Yongbin karena dia takut. Beom-seok menempelkan benda tersebut ke tubuh Si-eun dengan pura-pura kalau ada nyamuk di badannya. Beberapa menit kemudian, Si-eun mengalami muntah di kamar mandi dan dia hampir pingsan. Si-eun pun tahu bahwa itu adalah kelakuan Yongbom. Lalu Si-eun pun memutuskan untuk membalas dengan menggunakan kecerdasannya, pengetahuan tentang fisika, dan benda-benda di sekitarnya seperti pulpen dan buku. Si-eun pun berhasil mengalahkan Yongbin dan teman-temannya. Saat situasi Si-eun memukul Yongbin, datang An Suho, siswa yang kuat secara fisik dan memiliki latar belakang sebagai petinju. Dia menghentikan pertengkaran tersebut, agar masalah tidak berlarut-larut. Jeon Yongbin dirawat di rumah sakit. Dengan kepintaran Si-eun, dia melaporkan bahwa Jang Yongbin telah menempelkan sesuatu benda nikotin di tubuhnya. Lalu Jang Yongbin mendapatkan hukuman untuk dipindahkan sekolahnya. Yeon Si-eun setelah ia berhasil mengalahkan Jeon Yongbin, si pembuli kelas. Kemenangan ini membuat Si-eun mendapatkan reputasi yang menakutkan di antara teman-teman sekelasnya. Namun, hal ini justru memicu kemarahan Yongbin yang berencana untuk membalas dendam. Si-eun mulai menjalin hubungan lebih dekat. Persahabatan mereka mulai terbentuk ketika Suho pernah menghentikan Si-eun saat membalas Yongbin dan kawan-kawannya, agar masalah tidak begitu rumit. Setelah itu Si-eun merasa Suho berbeda dengan siswa lain yang selalu membuli. Dan di sisi lain Si-eun akan menjadi kuat dan tidak akan dibuli lagi ketika dia dekat Suho. Yongbin berencana membalas dendam kepada Si-eun, dengan membayar orang untuk melukai Si-eun. Sementara itu, Oh Beom-seok, siswa baru yang pendiam, melihat kejadian itu. Untuk menebus kesalahan sebelumnya kepada Si-eun, dia meminta bantuan kepada Suho untuk menyelamatkan Si-eun, dengan membayar Suho karena tidak jadi kerja part-time. Makin kuatnya ikatan antara Yeon Si-eun, An Suho, dan Oh Beom-seok. Mereka mulai menjadi sahabat yang solid, saling melindungi satu sama lain dari ancaman di sekolah. Salah satu kelompok preman bayaran Yongbin, seorang perempuan yang bernama Yeongi, tidak sengaja bertemu Si-eun di salah satu minimarket. Lalu dia menyapa Si-eun, dan mengajak Si-eun untuk makan bersama. Ternyata Yeongi menyukai Si-eun. Konflik semakin meningkat saat geng dari luar sekolah, yang dipimpin oleh berandalan bernama Kim Gil-soo, mulai mengincar Si-eun, Suho dan Beom-seok. Ini terjadi setelah insiden Si-eun melawan Yongbin menyebar. Menarik perhatian kelompok preman tersebut, mereka dijebak dan diperas harus membayar karena memukuli anggotanya. Si-eun dengan kepintarannya, mendekati salah satu anggotanya yaitu Yeongi yang menyukai Si-eun. Untuk mengetahui kejahatan ketua premannya, agar jadi bukti dan dilaporkan ke polisi. Yeongi pun memberitahu kejahatan ketuanya yang mempunyai situs judi online. Beom-seok ingin menghindari pertengkaran dengan membayar preman tersebut, dengan menjual jam tangan ayahnya. Tetapi ditolak Si-eun dan Suho. 이거 주고 끝내자. Suho, dengan kekuatan fisiknya, menjadi tameng utama dalam banyak pertarungan. Namun, Si-eun tetap menjadi otak strategi. La terus menggunakan akalnya untuk menghindari konflik secara langsung tapi ketika terpaksa, La tetap bisa melawan dengan cara tak terduga. Dan akhirnya,
Ketua kelompok tersebut tertangkap polisi sedangkan anggotanya lainnya hanya diselidiki. Ketua preman tersebut akan dipenjara karena situ judi online dan eksploitasi anak-anak. Ternyata Beom Seok adalah anak adopsi dari seorang anggota dewan atau pejabat. Anak buah ayahnya menyelesaikan permasalahan tersebut dan membuat ketua preman tersebut dihukum dan masuk penjara. Suho dirawat di rumah sakit karena cedera setelah pertarungan dengan ketua preman. Sieun dan Yeongi menjenguk, lalu Yeongi juga menemani Suho di rumah sakit karena belum ada tempat untuk pulang. Lalu, keadaan di rumah Beom Seok. Ayah angkat Beom Seok yang seorang anggota dewan, ternyata sangat kejam kepada Beom Seok. Jika Beom Seok melakukan kesalahan, ayahnya tidak segan-segan memukul dia. Tanda-tanda tekanan psikologis pada Beom Seok, yang merasa kurang percaya diri dan sering merasa berada di bawah bayang-bayang kedua temannya. Ini menjadi bibit dari konflik internal. Beom Seok, Sieun, Suho dan Yeongi pergi ke tempat karaoke. Lalu Beom Seok membeli minuman untuk mereka. Dia bertemu kelompok geng yang pernah membuli dirinya di tempat sekolah sebelumnya. Lalu mereka melihat Beom Seok dan mereka mengejar Beom Seok. Untungnya Beom Seok berhasil kabur dan bersembunyi. Di waktu bersamaan, temannya yang membuli menelpon Beom Seok dan diangkat oleh Yeongi. Saat Beom Seok mengetahuinya, dia marah dan seperti akan memukul Yeongi. Di sini terlihat sisi buruk dari Beom Seok yang ternyata pemarah dan dendam. Keesokan harinya pun sama, saat di sekolah. Beom Seok menunjukkan sisi buruknya yang pemarah. Dia seperti akan memukul temannya. Untungnya Sehun memisahkan dia, tetapi Beom Seok malah memarahinya. Dia berpikir bahwa Sehun hanya memanfaatkan dia hanya karena dia kaya. Berhari-hari Beom Seok tidak masuk sekolah karena psikis dia terganggu. Dia masih dibully oleh siswa di tempat sekolah sebelumnya lalu Sieun dan Sejun menjenguknya. Beom Seok pun bercerita bahwa teman sekolahnya dulu masih menghubungi dan membuli dia. Lalu Sieun dan Sehun membantu Beom Seok untuk menemui siswa yang membuli Beom Seok. Mereka memberi pelajaran, dan Beom Seok lepas kendali terus memukulnya. Lalu Sehun memisahkannya. Beom Seok pun marah kepada Sehun dan dia berkata bahwa dia tidak membutuhkan Sehun, karena Beom Seok merasa Sehun membantunya karena uang atau dibayar. Akhirnya mereka bertengkar. Beom Seok pun pergi pulang meninggalkan Sieun dan Sehun. Di perjalanan bertemu dengan gengnya Yongbin, dan mereka mengajak Beom Seok untuk gabung ikut ke klub. Lalu Beom Seok pun ikut bergabung. 내가 살 테니까 다 시켜. Pengkhianatan mulai tumbuh menjadi nyata. Oh Beom Seok, yang selama ini merasa terpinggirkan dan ditekan oleh lingkungan sekitarnya, mulai menjalin koneksi dengan Jeon Seok-dae anggota geng yang dikenal kejam. Meski awalnya terlihat ragu, Beom Seok mulai menunjukkan sisi gelapnya, didorong oleh rasa dendam dan keinginan untuk diakui. Sementara itu, Yeon Si-eun dan An Suho menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka mulai merasa Beom Seok menjauh, dan Suho bahkan mencoba mengajak bicara secara pribadi, tapi Beom Seok menutup diri. Suho, yang sangat peduli pada persahabatan mereka, menunjukkan sisi emosionalnya dan sempat berselisih kecil dengan Si-eun mengenai cara menghadapi situasi ini. Beom Seok di luar bergabung dengan geng Yongbin yang dipindahkan sekolahnya. Dia berkata bahwa dia telah berpisah tidak bersama Si-eun dan Suho lagi. Dan Beom Seok pun berkata bahwa ingin menghancurkan mereka. Di lain tempat, Si-eun dan Suho sedang mengobrol. Si-eun berkata, Beom Seok telah dimanfaatkan oleh siswa-siswa berandalan. Beom Seok telah diperas untuk membayar mereka. Suatu ketika, para siswa sedang mengantri untuk makan siang. Tapi Beom Seok dan teman barunya datang dan langsung ke depan tidak mengantri. Akhirnya Suho datang dan melerai dan berujung bertengkar. Lalu keadaan semakin panas, ketika Suho sedang kerja part-time. Beom Seok dan teman barunya merusak motor Suho agar Suho celaka. Suho tahu bahwa itu perbuatan Beom Seok dan teman-temannya. Beom Seok pun semakin panas, dan meminta bantuan Yongbin untuk memukuli Suho dengan membayar teman Yongbin. Akhirnya mereka berencana untuk menjebak Suho pada saat Suho ulang tahun. Saat ulang tahun tiba, Si-eun dan Yeongi sedang mendekor untuk ulang tahun Suho. Saat itu, Beom Seok menelpon Suho tapi tidak tersambung. Lalu Beom Seok mencari cara lain,
yaitu menelpon Yeongi dan berpura-pura ingin bertemu untuk memberi hadiah. Setelah itu, Yeongi malah dikurung Beomseok dan teman-temannya sebagai jaminan agar Suho datang. Akhirnya Beomseok menghubungi Suho, tetapi yang membaca pesan adalah Seon. Lalu Seon berpura-pura keluar dan menyelamatkan Yeongi. Lalu Seon dipukuli oleh Yeongbin, tetapi pada dipisahkan oleh Beomseok. Karena tujuan utama adalah Suho, bukan Seon. Seon tetap dipukuli, untungnya polisi datang. Seon akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Saat di mobil ambulans, dia memanggil Yeongi dan berkata padanya bahwa kejadian tersebut harus dirahasiakan kepada Suho. Seon tidak mau masalah menjadi panjang dan berlarut. Dia juga menelpon Beomseok untuk menghentikan semuanya dan tidak terulang lagi. Lalu Seon dirawat di rumah sakit dan tidak masuk sekolah. Suho pun mencari Seon karena tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Dia lalu menemui Yeongi untuk menanyakan apa yang terjadi. Tetapi Yeongi tidak membicarakan apapun, hanya meminta maaf karena pulang duluan. Suho pun pergi ke rumah Seon, tetapi tidak ada jawaban, karena Seon masih di rumah sakit. Lalu, Suho tidak pantang mengerah. Dia terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia menemui teman sekelasnya yang berandal dan dengan tidak sengaja mendengar ucapan mereka dari jauh bahwa Seon terluka gara-gara mereka. Suho pun mendatangi Yeongi lagi untuk meminta maaf dan menanyakan Seon di rumah sakit mana. Lalu Yeongi berkata bahwa Seon sudah pulang ke rumah, dan dia berkata bahwa Seon tidak mau kalau Suho mengetahui semuanya. Jadi dia berharap Suho tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Suho datang ke rumah Seon, lalu Seon memakai jaket untuk menutupinya. Suho pun berpura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi, dan hanya menanyakan kabar Seon saja. Di waktu bersamaan Beomseok dihajar lagi oleh ayah angkatnya, dan dia pergi keluar. Suho pergi untuk menemui Yeongbin, dan menanyakan keberadaan Beomseok. Karena dia tidak mengangkat teleponnya. Lalu Beomseok menelpon Suho, untuk menyuruh datang. Ternyata Beomseok merencanakan untuk memukul Suho dengan membayar teman Yeongbin. Yeongi menelpon Suho, dan bertanya apakah Suho datang. Dan dia berkata bahwa Suho mengetahui semuanya. Suho pun datang menemui Beomseok dan memukul Beomseok dan teman-temannya. Lalu, salah satu temannya Yeongbin menyuruh Suho untuk naik ke ring dan mengalahkan dia. Suho pun naik dan mengalahkannya. Akan tetapi, di sana dia dicurangi oleh temannya Yeongbin. Sehingga dia dikalahkan, lalu dikeroyok oleh semuanya. Termasuk oleh Beomseok, hingga Suho pingsan. Setelah mengetahui Suho tidak sadarkan diri, barulah Beomseok merasa bersalah. Tetapi dia melarikan diri karena disuruh oleh para pengawal ayahnya. Suho pun dibawa ke rumah sakit dalam keadaan pingsan. Diurus oleh pengawal ayahnya Yeongbin. Kedua temannya Yeongbin jadi tersangka. Beomseok dipukuli oleh ayah angkatnya, dan akan dipindahkan ke Filipina. Dia bertanya keadaan Suho kepada pengawal ayahnya, dia khawatir dan menyesal. Yeongi menelpon Seon untuk memberitahukan bahwa Suho dirawat di rumah sakit dan koma. Dia mengetahui bahwa Beomseok lah dalang dari semuanya, dan tahu bahwa pengawal Beomseok datang dan akan mengurus biaya rumah sakit. Seon datang ke rumah sakit. Di rumah sakit ada Yeongi sedang duduk lalu dia bernangis. Seon pun masuk melihat Suho dalam keadaan koma dan berbaring di sana ada nenek Suho. Seon lalu menangis terseduh-seduh dan merasa bersalah bahwa seakan-akan keadaan Suho seperti itu karena dia. Seon dengan keadaan emosi, datang menemui Yeongbin dan teman-temannya. Dia memukul mereka sampai berdarah-darah. 나 진짜 스파이링 한 것밖에 없다고. Saat Beomseok pergi sekolah bersama ayah angkatnya. Saat mau berangkat, Yeongi datang dalam keadaan marah-marah. Lalu Beomseok berkata, bahwa keadaan tersebut terjadi karena Yeongi. Dia berkata bahwa sebelum Yeongi datang pertemanan mereka bertiga baik-baik saja. Setelah Seon memukuli Yeongbin dan teman-temannya.
Dia pulang ke sekolah untuk memukuli Beomseok dan teman-temannya. Tetapi pada akhirnya dia melepaskannya. 야, 진정 좀 해봐. 어? 야, 말로 하지 말로. 말로 하지 말로. Seon kembali ke rumah sakit untuk menemui Suho. Yeongi diam-diam memeriksa semuanya dan pergi meninggalkan semuanya. Dia merasa bersalah karena dia berpikir karena ada dia maka masalah tersebut terjadi. Tapi dia terkadang menelpon neneknya Suho untuk memastikan keadaan Suho baik-baik saja. Seon akan dimasukkan asrama putra oleh ayah angkat Beomseok karena memukul Beomseok dan teman-temannya. Tetapi Seon mempunyai bukti bahwa Beomseok juga bersalah. Jadi ayahnya angkat Beomseok hanya memindahkan dia ke sekolah lain. Tetapi karena gara-gara ayah angkat Beomseok yang menelpon seluruh sekolah di Seoul untuk tidak menerima Seon. Hanya sekolah Unjang yang menerimanya. Di Unjang, penderitaan dan bullying pun belum berakhir. Ada siswa nakal yang bernama Jung Chan mengganggu Seon. Bisakah Seon menghindari bullying tersebut? Atau apakah dia bisa melawannya? Saksikan di season 2 selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Ini Drama agar bisa selalu update untuk kamu.